Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 55. Dan jangan lupa di subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Nalan Yanran sebenarnya dikalahkan oleh Xiao Yan hanya setelah 2 atau 3 pertukaran. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan Nalan Yanran merasa terkejut. Hanya pada saat inilah dia benar-benar percaya bahwa Yun San benar-benar telah dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Selain terkejut, dia juga merasa agak sedih. Awalnya, dia mengira bahwa setelah lulus ujian gerbang kehidupan dan kematian, peningkatan besar dalam kekuatannya pasti akan mampu melampaui Xiao Yan. Namun, kenyataan memberinya jawaban yang kejam. Lehernya terulur dengan anggun. Namun, ia tidak berani bergerak bahkan sedikit pun di bawah tangannya yang sedikit gemetar. Saat ini, Xiao Yan tidak dalam keadaan tenang. Jika dia benar-benar dengan marah melepaskan kekuatannya, kemungkinan jiwa perempuan ini akan menjadi mayat es lainnya di tanah terbuka ini. Xiao Yan, jangan sakiti Yanran. Pertukaran sepersekian detik juga membuat Yun Yun sedikit lengah. Pada saat dia pulih, dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar menahan Nalan Yanran. Hatinya segera bangkit saat dia berteriak tanpa sadar. Tuan Xiao Yan, tolong tunjukkan belas kasihan. Nalan Jie dan Nalan Su di langit juga dikejutkan sampai titik di mana keringat dingin mengalir deras. Kedua tubuh mereka bergerak dan buru-buru bergegas turun sebelum memohon dengan suara cemas. Saat ini, Nalan Yanran telah mencapai kekuatan puncak kelas Do Wang. Dengan cara ini, itu akan menyebabkan peningkatan besar dalam kekuatan klan Nalan. Mereka benar-benar akan muntah darah jika dia dengan mudah dibunuh oleh Xiao Yan. Hai Bodong dan yang lainnya menyaksikan adegan ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain tetapi tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Saat ini, Misty Cloud Sekte sudah sangat lumpuh. Tidak hanya Yun San yang mati tetapi lebih dari setengah dari sesepuh juga mati. Meskipun sekte itu masih memiliki Yun Yun, seorang elit Do Huang dengan reputasi yang cukup besar, kemungkinan akan mengalami kesulitan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Xiao Yan mengabaikan suara semua orang saat tangannya sedikit gemetar. Tangannya memegangi leher Nalan Yanran dengan erat dan perjuangan melintas di bagian dalam matanya. Dia bukanlah orang yang benar-benar tidak berperasaan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia dan Yun Yun masih memiliki perasaan yang rumit dan rumit. Nalan Yanran di depannya juga hampir menjadi wanita yang akan menemaninya seumur hidup. Dia tidak memiliki banyak perasaan untuk yang terakhir tetapi terhadap Yun Yun. Membunuh. Tangisan yang mengguncang surga tiba-tiba ditransmisikan dari dasar puncak gunung, tepat saat cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Segera, sejumlah sosok manusia lapis baja yang tak terhitung jumlahnya datang berkerumun, seperti semut sebelum mengelilingi seluruh sekte. Kedatangan tentara yang tiba-tiba telah menyebabkan murid-murid Misty Cloud Sekte di tempat terbuka menjadi kacau. Wajah mereka menjadi sedikit putih saat mereka merasakan niat membunuh yang melonjak ke langit. Apakah orang-orang ini benar-benar berniat untuk membunuh setiap orang dalam Misty Cloud Sect? Aliran manusia yang datang dari segala arah dibebankan ke Misty Cloud Sect seperti air banjir. Mereka dengan cepat tiba di suatu tempat di dekat tanah terbuka dan benar-benar mengelilingi semua orang yang hadir. Aliran para prajurit perlahan-lahan berhenti dan aliran manusia terbelah di tengah. Sosok Putri Yao Ye perlahan muncul di hadapan semua orang. Yao Ye, yang telah mengungkapkan dirinya, memiliki tatapan tertegun saat dia melihat ke tanah terbuka yang sudah berantakan total. Akhirnya, ia berhenti di depan pemuda berjubah hitam itu. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sesosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di depannya. Kakek buyut, pertahanan Misty Cloud Sect telah hancur total, menunggu perintah diberikan. Yao Ye buru-buru melangkah ke depan saat melihat orang yang datang. Dia tersenyum sedikit tetapi kata-kata yang keluar dari bibir merahnya cukup berdarah dan acuh tak acuh. Tidak perlu terburu-buru, mari kita lihat niat Xiao Yan. Jia Xingtian melambaikan tangannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan di langit. Nasib Misty Cloud Sekte sepenuhnya dipegang di tangannya. Selama dia memberi kata, darah akan benar-benar mengalir seperti sungai di Misty Cloud Sect hari ini. Semua murid Misty Cloud Sekte akan menjadi jiwa mati di hadapan pedang. Yao Ye dengan patuh mengangguk saat mendengar ini. Meskipun dia adalah bangsawan dan dia mengendalikan kehidupan seluruh kekaisaran, dia bukan wanita biasa. Dia secara alami tahu siapa orang yang bisa mengambil keputusan di sekitar sini. Nasib Misty Cloud Sekte saat ini sudah ditentukan. Dalam hal ini, harimau ganas yang telah mendominasi kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun ini benar-benar runtuh. Namun, seekor harimau ganas muda lainnya telah muncul. Selain itu,
dia memiliki kekuatan dan potensi yang bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Singkatnya, keluarga kekaisaran mereka mungkin telah meminjam kekuatan Xiao Yan untuk menghancurkan sekte Mystic Cloud yang paling mereka takuti. Namun, tidak lama kemudian, Mystic Cloud Sect baru akan muncul. Ini karena kekuatan Xiao Yan saat ini telah memberinya kualifikasi semacam ini. Xiao Yan melirik para prajurit yang naik ke puncak gunung. Dia segera melihat wajah cantik putih pucat Yun Yun di samping dan tangannya perlahan melepaskan leher Nalan Yanran. Batuk, batuk, kemerahan halus melonjak ke wajah putih Nalan Yanran, setelah dia melarikan diri dari penjepit Xiao Yan. Dia mengeluarkan beberapa batuk hebat sebelum buru-buru bergerak di belakang Yun Yun. Guru, Yun Yun dengan lembut melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Nalan Yanran. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pasukan yang dipenuhi dengan aura membunuh. Akhirnya, dia perlahan menghela nafas dan bertanya dengan suara serak, apakah kamu benar-benar hanya akan puas jika kamu membunuh semua orang? Siapa yang akan membayar perseteruan darah klan Xiaoku? Emosi yang tidak diketahui melonjak ke dalam hati Xiao Yan, saat dia melihat wajah pucat-pucat Yun Yun. Dia segera menoleh, mengeraskan hatinya dan berbicara dengan dingin. Yun Yun tersenyum tragis. Dia perlahan mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjangnya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan gigi peraknya dengan tiba-tiba. Aku akan membalasnya. Tangan Yun Yun bergerak setelah dia mengatakan ini. Longsword tajam di tangannya dengan kejam menusuk lehernya. Guru, tindakan Yun Yun ini segera menyebabkan kekacauan meletus di tanah terbuka di bawah. Nalan Yanran di belakangnya pucat saat dia berteriak dengan tajam. Pedang panjang memotong udara. Namun, sebuah tangan tiba-tiba muncul tepat saat akan menembus leher Yun Yun. Itu segera mencengkeram dengan kuat ke bilah pedang. Darah segar mengalir di sepanjang pedang panjang itu dan jatuh darinya. Yun Yun kaget saat melihat pedang panjang itu berhenti. Dia segera melihat tangan yang diiris oleh pedang panjang saat darah mengalir berulang kali keluar darinya. Dia buru-buru meninggalkan pedangnya, dan ingin melangkah maju untuk membantu tetapi akhirnya tidak berani bergerak di depan wajah Xiao Yan yang sangat gelap dan dingin, merasa tidak berdaya sejenak. Tak disangka Xiao Yan benar-benar akan campur tangan. Jika kamu mati, semua anggota Mystic Cloud Sect akan menemanimu mati. Xiao Yan melempar pedang panjang itu ke samping. Wajahnya acuh tak acuh, saat dia mengusap tangannya di jubahnya sementara suaranya berbicara dengan cara yang dingin. Xiao Yan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika Anda berpikir bahwa Mystic Cloud Sekte berhutang terlalu banyak kepada Anda, gunakan saja hidup saya sebagai kompensasi, selama Anda membiarkan murid-murid biasa dari Mystic Cloud Sect ini pergi. Mereka hanya mematuhi perintah dan tidak tahu apa-apa. Yun Yun tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa setelah mendengar ancaman dari Xiao Yan ini. Dia hanya bisa mengatupkan gigi peraknya saat dia mengeluarkan kata-kata. Membayar kembali. Membalas apa? Bisakah kematianmu menghidupkan kembali anggota klan Xiaoku? Bisakah kematianmu mengizinkan ayah dan guruku kembali? Dasar wanita bodoh. Mata Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia meraung dengan marah. Yun Yun telah bertarung melawannya berulang kali untuk Mystic Cloud Sect. Hal ini menyebabkan amarahnya menyerang hatinya. Seluruh lapangan terbuka benar-benar sunyi. Hanya teriakan Xiao Yan yang bergema di langit. Semua orang tahu bahwa nasib Mystic Cloud Sekte saat ini berada di tangan pemuda ini yang emosinya saat ini sangat tidak stabil. Mata Yun Yun tidak berani bertemu dengan mata Xiao Yan setelah melihat ekspresi marah Xiao Yan. Harus dikatakan bahwa orang di depannya, bukan lagi pemuda yang agak lembut setelah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun. Saat ini dia sudah sepenuhnya memiliki watak dan kebesaran orang yang kuat. Aku tidak menggunakan hidupku untuk mengancammu untuk melepaskan Mystic Cloud Sect. Saya tahu bahwa saya mungkin tidak memiliki seperti itu sekarang, namun, sebagai pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sekte, tidak ada lagi kebutuhan bagi saya untuk tetap di dunia ini jika semua orang di Mystic Cloud Sect benar-benar dibunuh oleh Anda. Setelah itu, saya hanya bisa bunuh diri untuk meminta maaf kepada semua leluhur. Yun Yun tertawa pahit dan perlahan berbicara saat cahaya melewati matanya. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Matanya berkedip-kedip. Semua orang tahu bahwa dia sedang berjuang di dalam hatinya. Hai Bodong dan yang lainnya di langit dengan bijak memilih untuk tidak mengganggu saat mereka melihat pemandangan ini. Mereka sudah lama menyadari bahwa Xiao Yan memiliki hubungan yang dalam dengan Yun Yun. Sepertinya ada sesuatu dari menonton percakapan mereka saat ini. Medusa di samping tetap tertahan di udara. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat beberapa orang di bawah yang terjerat satu sama lain. Emosi yang agak kesal muncul di dalam hatinya, saat mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Yun Yun yang penuh dengan makna tersembunyi.
Emosi kesal semacam ini menyebabkan dia menarik Ziyan kecil sementara yang terakhir dengan penuh semangat menonton pemandangan di bawah. Setelah itu, dia secara acak mengusap kepala kecilnya, menyebabkan yang terakhir mengadopsi wajah pahit saat dia menggerutu. Xiaoyan, semuanya dimulai karena aku saat itu. Selama Anda bersedia melepaskan Mystic Cloud Sekte dan Guru, saya, Nalan Yanran, akan bersedia bahkan jika saya harus berakhir sebagai budak atau hamba. Nalan Yanran di samping tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara ketika dia melihat wajah Xiaoyan yang berubah dengan cepat. Nalan Jie dan Nalan Su terkejut saat mendengar kata-kata Nalan Yanran. Mereka bertukar pandang satu sama lain tetapi tidak membuka mulut untuk berbicara. Dengan kemampuan dan faksi Xiaoyan saat ini, dia pasti akan menjadi Mystic Cloud Sect lain di masa depan. Secara alami tidak perlu menyebutkan manfaat terhadap klan Nalan jika Nalan Yanran sekali lagi dapat memiliki hubungan dengannya. Tidak apa-apa bahkan jika hubungan seperti ini adalah seorang hamba atau budak. Mereka masih cukup percaya diri dengan penampilan Nalan Yanran. Meskipun dia memiliki sedikit dendam dengan Xiaoyan di masa lalu, banyak hal secara alami akan berubah begitu mereka bersama untuk waktu yang lama. Jika aku memiliki minat seperti itu, hubungan kita akan berbeda 3 tahun lalu. Xiaoyan dengan acuh tak acuh melirik Nalan Yanran dan dengan dingin berkata, kamu ingin menggunakan dirimu sendiri untuk menukar nyawa begitu banyak orang di Mystic Cloud Sect. Atas dasar apa Anda layak mendapatkannya? Nalan Yanran dengan erat menggigit bibir merah bawahnya. Meskipun dia tidak senang di dalam hatinya, dia tidak berani bertindak sombong terhadap pemuda ini. Yang mengendalikan kehidupan Mystic Cloud Sect di tangannya. Saat ini, status kedua belah pihak tidak lagi seperti 3 tahun lalu. Kamu harus berhenti bermain-main dengan guru dan murid ini. Beritahu kami apa yang Anda inginkan. Dengan hal-hal yang telah berkembang sampai sejauh ini, Mystic Cloud Sekte tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Yun Yun menghela nafas agak lelah. Dia berhenti menyembunyikan matanya yang cerah dan menatap Xiaoyan. Suaranya serak saat dia berbicara. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit. Dia mulai memperhatikan Yun Yun di depannya. Namun, Yun Yun tidak bersembunyi di bawah tatapan tajam kali ini. Matanya yang cerah dipenuhi dengan kelelahan dan ketidakberdayaan. Sudut mulut Xiaoyan bergerak dan ekspresinya gelap. Tatapannya menyapu tanah terbuka besar di bawah. Lama kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya saat suara dinginnya bergema di langit. Membubarkan Mystic Cloud Sect dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, tidak ada yang akan tetap hidup. Hanya suara dingin Xiaoyan yang perlahan bergema di langit yang tenang ini. Murid Mystic Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas lega pada saat ini, sebelum segera merasa sedih. Saat itu, Mystic Cloud Sect sangat agung. Tidak terduga bahwa sekarang, itu berakhir pada tahap di mana orang lain bisa membunuhnya. Perbedaan semacam ini sangat sulit diterima oleh siapapun. Tentu saja, tidak peduli betapa sulitnya menerimanya, murid-murid Mystic Cloud Sekte ini tidak memiliki solusi untuk itu. Melihat aura pembunuhan Xiaoyan yang meningkat, kemungkinan dia sudah lama berencana untuk mencuci Sekte Mystic Cloud dengan darah. Jika pemimpin Sekte Yun Yun tidak memiliki hubungan dengannya, kemungkinan banjir darah akan mengalir seperti sungai di tanah terbuka saat ini. Karenanya, bisa mempertahankan hidup mereka, sudah merupakan hal yang sangat beruntung bagi mereka. Tubuh cantik Yun Yun bergetar sedikit ketika dia mendengar nada dingin Xiaoyan yang menyarankan dia memberikan putusan akhir. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah. Wajahnya ditutupi dengan pucat yang tidak biasa. Apakah Mystic Cloud Sekte ini benar-benar akan hancur di tangannya? Yun Yun mengepalkan dan membuka tangannya. Matanya yang cerah perlahan menyapu wajah dari murid Mystic Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini. Ekspresi sedih muncul di wajahnya saat dia bergumam, apakah ini balas dendammu terhadap Mystic Cloud Sect? Nalan Yanran juga merasakan sakit hatinya saat melihat sikap Yun Yun yang sunyi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan, Mystic Cloud Sect saat ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Anda. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Guru dan aku bersumpah, bahwa tidak ada seorang pun di Mystic Cloud Sect yang akan mengungkit perseteruan ini di masa depan. Xiaoyan meliriknya saat dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi, ini adalah terakhir kalinya aku menyerah karena hubungan kita sebelumnya. Penghapusan atau pembubaran diri. Pilih salah satu dari keduanya. Anda harus memutuskan bagaimana memilih sendiri. Ekspresi Nalan Yanran menjadi lebih gelap setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia tahu bahwa Xiaoyan pasti tidak akan membiarkan Mystic Cloud Sekte terus ada di dalam kekaisaran Jiama. Melepaskan murid-murid biasa ini sudah merupakan kelonggaran terbesar yang dia buat.
Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan ke arah Yun Yun saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Itu sepenuhnya terserah padanya pilihan yang akan dia buat. Yun Yun mengencangkan tangannya di depan banyak tatapan itu. Sebuah perjuangan berkedip di matanya yang cerah. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas. Suaranya agak serak sambil mengandung kelelahan dan ketidakberdayaan. Lupakan, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, sekarang karena hal-hal telah berkembang sedemikian rupa. Karena Anda bersikeras melakukannya, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Aku akan membubarkan Mystic Cloud Sect dalam waktu 1 bulan, selama kamu tidak menyakiti murid biasa dari Mystic Cloud Sect. Beberapa kalimat ini sepertinya telah menghabiskan semua kekuatan di dalam tubuhnya. Mata cerah Yun Yun menjadi sangat gelap setelah kalimat terakhir terdengar. Kekecewaan itu benar-benar melukai hati siapapun yang memandangnya. Xiao Yan mengeraskan hatinya dan tidak melihat ekspresi Yun Yun. Dia berbicara dengan suara rendah dan dalam, semoga Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan bertindak jika ada orang di sekte yang bersikeras tidak mematuhi. Tatapan Xiao Yan beralih setelah kata-katanya terdengar. Dia melihat ke arah Yao Ye, pemimpin dari banyak prajurit di bawah, dan dengan lemah berkata, Putri Yao Ye, tarik tentaramu. Namun, Anda dapat menempatkan mereka sementara di kaki gunung untuk berjaga-jaga. Yao Ye buru-buru tersenyum, dan dengan cepat menganggukkan kepalanya saat mendengar suara Xiao Yan. Dia berbalik dan dengan tertib memberi perintah. Di bawah komandonya, massa hitam tentara segera mundur dengan cepat seperti arus deras sebelum menghilang dari puncak gunung. Semuanya, terima kasih atas masalah ini hari ini. Tatapan Xiao Yan sekali lagi menatap Jia Xingtian dan yang lainnya setelah tentara mundur. Senyuman yang dipaksakan terangkat di wajahnya yang acuh tak acuh. Jia Xingtian, Fama, dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan dan berkata, kamu terlalu sopan setelah mendengar ini. Orang dengan pujian terbesar karena mampu menghancurkan Mystic Cloud Sect hari ini, adalah Xiao Yan dan gurunya yang misterius itu. Pada kenyataannya, mereka hanya membantu mereka menghentikan tetua dari Mystic Cloud Sect. Selain itu, sekarang setelah Mystic Cloud Secte dihilangkan, situasi di dalam Kekaisaran Jia Ma mungkin berubah secara drastis di masa depan. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak diragukan lagi dia akan menjadi penguasa Kekaisaran Jia Ma. Mereka mungkin akan membuat keputusan berdasarkan ekspresinya di masa depan. Setelah Xiao Yan benar-benar pulih dari lukaku, aku akan menyerahkan semua hadiah yang aku janjikan kepada semua orang. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah Old Yin Gu dan dua lainnya di samping dan berbicara dengan senyum tipis. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Sekarang, yang paling penting adalah kepala Xiao memulihkan diri dari luka-lukanya dulu. Yin Gu tua dan dua orang lainnya menemaninya sambil tersenyum. Sikap mereka sangat sopan. Setelah pertarungan besar sebelumnya, mereka telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan Xiao Yan. Jika mereka hanya takut pada Xiao Yan karena Medusa di masa lalu, sekarang mereka benar-benar merasa hormat dan takut padanya. Bagaimanapun, Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan yang bisa membunuh seorang elit Douzong. Ini cukup bagi mereka untuk memperlakukannya dengan hati-hati. Tidak peduli dimanapun seseorang berada, kekuatan selalu menjadi hal yang menentukan segalanya. Xiao Yan mengangguk, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan sayap api hijau giok di punggungnya tiba-tiba menjadi ilusi. Doki yang kuat yang menyebar dari tubuhnya segera tersebar seperti air banjir. Ekspresinya sekali lagi menjadi pucat. Jelas, kekuatan cerukan mulai menghilang setelah hilangnya efek obat. Apa kamu baik-baik saja? Tubuh Hai Bodong bergerak saat melihat tubuh Xiao Yan bergetar. Dia muncul di samping Xiao Yan dan mendukungnya saat dia berbicara dengan cemas. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dahinya penuh dengan tetesan kecil keringat dingin. Setelah doki tersebar, luka di dalam tubuhnya mulai meletus. Rasa sakit yang hebat menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Cederamu cukup serius. Selain itu, Anda juga telah dengan paksa mencurahkan kekuatan Anda. Anda harus cepat dan kembali untuk memulihkan diri. Jika tidak, jika ada gejala sisa yang tersisa, itu mungkin menimbulkan hambatan yang sangat besar terhadap peningkatan kekuatan Anda di masa depan. Hai Bodong mengerutkan kening dan berkata sambil melihat wajah putih pucat Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menghembuskan napas dan melambaikan tangannya ke semua orang di langit. Dia berkata, kami akan mengakhiri masalah ini hari ini di sini. Ayo pergi. Begitu dia mengatakan ini, dia menoleh dan menatap Yun Yun sebelum berbicara dengan suara dingin. Saya harap saya tidak akan mendengar nama Mystic Cloud Sect 1 bulan kemudian. Jika tidak, Yun Yun tersenyum pahit sebelum menarik napas dalam-dalam.
Dia segera menjawab dengan acuh tak acuh, semuanya akan seperti yang Anda inginkan. Xiao Yan menatap Yun Yun dalam-dalam sebelum tiba-tiba berbicara, apakah kamu masih akan bunuh diri, setelah Misty Cloud Sekte bubar untuk meminta maaf kepada pendahulumu? Yun Yun sedikit terkejut. Dia memandang Xiao Yan yang tatapannya menyapu murid-murid Misty Cloud Sekte di bawah. Setelah memahami maknanya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berkata, aku akan melakukan apa yang kamu katakan selama kamu membiarkan murid Misty Cloud Sekte pergi. Itu bagus. Meskipun Misty Cloud Sekte tidak akan ada lagi setelah dibubarkan, tidak akan sulit untuk mencari mereka. Xiao Yan tersenyum tipis. Tatapannya segera beralih ke mayat sedingin es Yun San. Kilatan dingin melintas di matanya. Tangannya mengepal dan menyerapnya ke tangannya, sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun Yao Lao saat ini ditangkap oleh Hall of Souls, Xiao Yan memutuskan bahwa dia harus mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan, untuk memperbaiki tubuh yang telah disebutkan oleh guru. Ini karena dia percaya bahwa dia pasti akan menyelamatkan guru di masa depan. Setelah itu, dia akan memberinya tubuh yang sempurna. Ekspresi Yun Yun berubah sedikit saat melihat tindakan Xiao Yan. Dia ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya di hadapan kilatan dingin yang merembes dari tatapan Xiao Yan. Saat ini, ada begitu banyak nyawa dari Misty Cloud Sect yang ditahan di tangan Xiao Yan. Dia tidak berani membuatnya marah. Xiao Yan hanya mendengus pelan setelah menghalangi Yun Yun. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan dengan lembut berkata, ayo pergi. Iya. Hai Bodong mengangguk. Tatapannya menyapu Yun Yun sebelum dia memegang Xiao Yan dengan tangannya. Sayap es di punggungnya mengepak dan dia terbang menuju ibu kota. Jia Xingtian, Fama, Medusa, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tekanan yang menutupi hati orang-orang dari Misty Cloud Sect secara bertahap memudar, setelah barisan besar di langit dengan cepat pergi. Semua orang bertukar pandangan satu sama lain dan diam-diam tertawa terbahak-bahak. Kesedihan yang memenuhi mata mereka sangat pekat. Yanran, kamu harus pulang setelah semuanya di sini beres. Kamu tidak melihat ibumu selama 3 tahun dan dia benar-benar merindukanmu. Nalan Jie dan Nalan Su melihat orang-orang yang pergi, sebelum berbalik dan berbicara dengan Nalan Yanran. Alis Nalan Yanran menegang setelah mendengar ini. Sesaat kemudian dia melihat ke arah Yun Yun yang agak linglung sebelum mengangguk dengan ragu-ragu. Nalan Jie dan Nalan Su hanya menghela nafas lega ketika mereka melihat Nalan Yanran mengangguk. Mereka memandang Yun Yun dan menghela nafas tetapi tidak berani tinggal lebih lama lagi. Saat ini, Misty Cloud Sect tidak lagi lebih unggul seperti dulu. Seperti kata pepatah, setiap orang memukul pria yang sedang down. Meskipun Yun Yun adalah seorang ahli Do Huang, mereka tidak berani tampil terlalu dekat. Jika mereka menyebabkan Xiao Yan merasa tidak puas, kemungkinan klan Nalan mereka akan menghilang dari kekaisaran Majia pada hari kedua. Nalan Jie dan Nalan Su menangkupkan tangan mereka ke arah Yun Yun, sebelum mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan bergegas menuju ibu kota. Mereka tidak mau tinggal di gunung awan berkabut yang berantakan ini. Angin musim gugur yang suram bertiup di langit, meninggalkan dua wanita yang tampak lemah. Mereka saling memandang dan sudut mulut mereka mengandung kepahitan. Guru, apa yang Anda rencanakan? Nalan Yanran menghela nafas dan bertanya, setelah melihat wajah yang agak sedih dari murid Misty Cloud Sekte di bawah. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kamu masih tidak mengerti Xiao Yan? Karena kita berdua, dia tidak memberikan perintah untuk mengubah Misty Cloud Sect menjadi sungai darah. Namun, membubarkan Misty Cloud Sect sudah menjadi intinya. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi selama periode waktu ini, aku takut. Yun Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia merasakan kebencian terhadap Xiao Yan. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Misty Cloud Sekte terhadap klan Xiao, tidak mengherankan bahwa itu akan berakhir seperti itu. Dia sangat jelas tentang hal ini meskipun menjadi anggota dari Misty Cloud Sect. Yun Yun mendesah pelan. Dia melambaikan tangannya dengan putus asa dan berkata, beritahu murid Misty Cloud Sekte bahwa mereka harus mencoba untuk pergi secepat mungkin dalam waktu sebulan. Beri semua orang uang ketika mereka pergi dengan kekuatan mereka harus memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Nalan Yanran diam-diam mengangguk. Hatinya juga dipenuhi dengan kesedihan. Sinar matahari di langit menembus lapisan awan dan samar-samar mendarat di Yun Yun di langit. Matanya yang cerah melihat ke arah di mana Xiao Yan dan yang lainnya telah pergi, dan emosi yang tidak diketahui muncul di dalam hatinya. Pria muda yang lembut dari saat itu benar-benar telah menjadi orang kuat, yang bisa menjaga dirinya sendiri seperti yang dia harapkan. Namun, tidak disangka bahwa setelah dia dewasa,
orang pertama yang akan dia sakiti adalah dirinya sendiri. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 55. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.